Subuh yang penuh berkah ini, kita di 10 hari terakhir ya di bulan Ramadan, mudah-mudahan semakin bersemangat ya, sebagaimana yang kemarin kita bahas, nggak boleh kalah sama kuda ya, yang ketika akan mencapai garis finish itu semakin kuat tenaganya untuk bisa sampai ke akhir ya. Nah, mudah-mudahan kita juga sama, lebih bersemangat lagi, lebih antusias lagi, berbagai halnya ditingkatkan, kayak Nabi ya, setiap tarawihnya juga ya, di malam-malam sebelumnya misalkan sampai jam sepertiga malam awal ya, kemudian sampai pertengahan malam, bahkan di akhir beliau hampir saja para sahabat menyangka bahwa mereka itu nggak akan sahur gitu ya. Nah, itu sampai segitunya Rasulullah gitu ya, terus meningkatkan sampai akhir, bukan seperti fenomena di kita ya, semakin akhir semakin masjid semakin tidak seperti di awal gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah, termasuk yang betul-betul ya, kita lebih mencurahkan segenap kemampuan kita untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah di bulan Ramadan. Dan untuk hari ini kita akan menghatamkan ya, bahasan sudah 2 hari kita bahas. Nah, tetapi untuk hari ini mungkin insya Allah ya akan diselesaikan. Sebentar Bun, acan katingannya udah terlihat ya Bun? Sudah Ya. Nah, Sudah. baik, ini ringkasan fikih itikaf ya. Walaupun mungkin karena di sini pada nggak ikut juga ya, saya juga termasuk. Namun kita mengambil apa ruhnya dari kegiatan ini, atau ya minimal kita mendekati apa-apa yang dilakukan orang-orang yang Allah berikan kemampuan ya untuk melakukan iktikaf. Nah, di sini makna iktikaf itu sendiri adalah luzum ya, luzumu berdiam diri masjid, yaitu di masjid jamaah ya, yang diadakan sholat berjamaah ya di masjid tersebut, biniyati dengan niat ya, biniyatin dengan niat liibadatillah fi, yaitu dengan niat beribadah kepada Allah. Jadi kata kuncinya ya luzumu masjid, berdiam diri di masjid. Dan masjidnya juga jangan masjid yang kayak kita punya musola, atau misalnya di masjid di kantor kita punya kayak musola ya. Nah, bukan yang seperti itu, tetapi luzumu masjid jamaah ya, berdiam diri di masjid umum yang diadakan padanya itu ya, sholat berjamaah. Dengan iktikaf ini biniyatin dengan niat li'ibadatillahi fi, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, min syakhsin makhsusin ya, min syakhsin makhsusin, yaitu dengan orang tertentu ya, syakhsin orang, makhsusin tertentu, bisyurutin makhsusatin dengan syarat-syarat tertentu, ala sifatin makhsusatin tata cara tertentu, fi zamanin makhsusin di waktu tertentu ya. Ini ya, bahwa dalam kitab As-Siyam fil Islam bahwa definisi dari iktikaf itu seperti ini. Nah, untuk ringkasannya, nah di sini ya, di buku ini sudah diberikan ringkasannya, syarat-syarat iktikaf ya. Tadi kan bisyurutin makhsusatin ya, dengan syarat-syarat khusus. Di antaranya syarat yang pertama adalah tentu saja Islam ya, karena kalau ibadahnya orang kafir itu tidak sah. Nah, diantaranya dalam surah Al-Furqan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura, bahwa dan kami hadapi ya segala amal yang mereka orang-orang kafir kerjakan, kata Allah, lalu kami jadikan amal itu haba'an manthura, bagikan debu yang berterbangan, karena tidak ada pintunya ya. Syahadat itu kan pintunya, mau berlaku apapun gitu ya, kalau tidak ada syahadatnya dulu, maka itu tidak akan haba amanthura. Jadi seperti amalnya itu seperti debu yang berterbangan.
Tetapi kalau sudah dikunci dengan ada syahadat ya, sekecil apapun kebaikan, insya Allah Allah akan catat ya. Sekecil apapun kebaikan, walaupun nanti pada akhirnya di neraka dicuci dulu gitu ya, tetapi Allah suatu saat akan angkat gitu ya, yang dalam hatinya masih ada kalimat syahadat. Nah kemudian ini sudah sering kita bahas ya, bahwa walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jadi seandainya mereka musyrik ya, menyekutukan Allah, lahabita, niscaya lenyap gitu, terhapus gitu ya, dengan sendirinya terhapus, anhum, dari mereka ya, makanu ya'malun, amalan yang sudah mereka kerjakan itu habita ya, dengan kemusyrikan, dengan menyekutukan Allah. Jadi kita ini harus lebih hati-hati ya, amalan-amalan yang sudah kita kumpulkan sedemikian rupa ya, kita sudah berjuang keras melakukan berbagai ketaatan, berbagai amal soleh, jangan karena kemusyrikan gitu ya, habita, maka akan terhapus ya seluruh amalan kita. Dan kadang kemusyrikan itu misalnya kita karena tidak tahuan ya, itu padahal sesuatu yang musyrik misalnya, ini juga harus hati-hati ya. Nah kemudian syarat yang kedua tentu saja berakal, karena orang yang hilang akal ya, hilang akalnya, atau yang gila, atau ya yang hilang akalnya, tidak disyariatkan untuk beribadah ya. Kayak orang gila itu kan tidak disyariatkan untuk beribadah karena sudah rufi al-qalam, kalam ya, pena diangkat, maksudnya tidak dicatat sama malaikat, diangkat ya, rufi al-qalam, bahwa kolam ya, pena diangkat, an salasah, dari 3 golongan, anin naim hatta yastaiqidho, anin naim, dari orang yang tidur, nah, hatta yastaiqidho, sampai dia bangun. Jadi ketika tidur ya, tidak diangkat ya, atau tidak dicatat oleh malaikat ya, hatta yastaiqidho, sampai dia bangun. Ketika bangun maka otomatis ya. Wa anisobi, dari anak kecil, anak kecil nggak ditulis ya amalannya gitu ya, hatta yahtalima, sampai ia balik ya, sampai ia balik. Ayah nomor bisa. Wa anil majnun, Apa Bun itu? Di grup Rosifuna, Bunda Nani namanya apa ya? Beda ya dengan di ini ya. Gimana Bun? Bunda Nunung? Itu kan HP-nya ganti jadi hilang 2 kali. Pantes. Oh Bunda Nani. Saya nyari-nyari nomornya. Jadi namanya apa Bunda Nani sekarang? Pensinya sedang terlempar ya. Penyepengan Bu doktorna. Bunda Rumah, gimana kabarnya? Bun? Alhamdulillah. Mudik telat wae lebetna. Bagian iya teh sorry sareng bagian moderator teh sok tara aya wae. Mun abi teh sok ieu kaboboan teh nih. Baik. Baiklah, kita lanjut Pami lagi, Bun. wirid teh pami atna teh terus tabudak ieu gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu dokter lepet deui. Oh, lebet. Bangga dilanjut Pun. Kedap. Tapi ya masih kena ieu nya, masih kena katinggal ieu share screen-na. Saya hilang. Ya. Ada ya? Baik, Bunda Rumah semangat ya. Bunda ini ya terlempar-lempar. Kita akan lanjutkan. Nah, jadi tadi ya bahwa rufi al-qalam, bahwa pena akan hilang. Gimana Bun? Masih ada suara saya? Hilang, Bu Hilang? dokter. Kumaha Bun hilang? Bunda Nani. Iya, hilang. Ada Bunda Nani di grup namanya apa nomornya? kalau namanya nggak ada. Nomornya yang terakhirnya berapa ya? Bentar. Oh, share screen-nya nggak muncul sebentar. Ini. Tapi suara sayanya ada nggak Bun? Enggak Bu dokter. Enggak. Hah? Ada Bu dokter ada. Ada.
Ke Labuan. Ada Ada. suaranya, cuma share screen-nya tidak ada, Bu Dokter. Oh ya, tadi saya Kan itu melihat lempar ya. situasi dan kondisi dulu. Kalau sekarang ada ya? Ada. Ada Belum share screen ada belum. Oh, share belum screen-nya, ada. Bu Dokter. Oh, sebentar. Jadi Belum. dari tadi nggak ada share screen? Nggak ada, Kalau ada, kalau yang awal ada pas terlempar hilang. hilang. Oh, ini ada. Sekarang ada. Nah, ada Bu Dokter, ada. Ada, Ada, Bu Dokter, sekarang ada. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan syarat yang kedua dari iktikaf ini, itu berakal tadi ya, bahwa hadis ini sangat populer. Rufi al-qalam, bahwa pena diangkat ansalasah ya, artinya tidak dicatat bagi 3 golongan ini, anin naim, dari yang tidur, hatta yastaiqido, sampai dia bangun, wa anisobi, dari anak kecil, hatta yahtalima, sampai dia balik, wa anil majnun, dari yang gila, hatta yakila, sampai dia berakal ya, tidak gila lagi. Nah, jadi tentu saja yang kedua harus berakal. Kemudian syarat yang ketiga mumayyiz ya. Ya, mumayyiz itu yang sudah bisa membedakan mana yang benar, mana yang enggak gitu ya. Jadi kita sebetulnya boleh bawa anak ya, bawa anak misalnya orang tuanya ikut iktikaf, kemudian anak misalnya ini usia 7 tahun ya, yang sudah mumayyiz, sudah bisa membedakan dan sudah memahami ibadah yang dia kerjakan, karena tidak sah ya iktikaf anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, karena belum bisa melakukan amalan-amalan sesuai syariat. Nah, kemudian syarat yang keempat adalah tentu saja berniat iktikaf ya. Berniat iktikaf, karena tentu saja setiap amal tergantung pada niatnya. Ini hadisnya sudah sangat populer dan sering kali kita baca ya hadis ini, bahwa innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mendapatkan balasan ya manawa, sesuai niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah wa rasulihi, dan rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, yusibuha, ia akan meraihnya, awi mra'atin, atau hijrahnya karena perempuan, yang kihuha, yang ingin ia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan. Nah, ini bahwa jangan lupa diniatkan dalam hati ya, bahwa kita akan melakukan iktikaf. Nah, walaupun ini kalau tergantung prinsip masing-masing ya, ada yang dilafadzkan niatnya, ada juga yang di dalam hati. Nah, itu tergantung keyakinan masing-masing. Nah, kemudian faidah ya, faidah pentingnya tentang disyaratkan niat ya, dan 3 macam keluar dari masjid saat iktikaf itu kondisinya seperti apa. Nah, karena kan iktikaf ini para ulama mengkiaskannya dengan haji ya, dengan haji dalam masalah pensyaratan niat, karena ada beberapa kesamaan dalam pengharaman ya, yang sebelumnya boleh, tetapi dengan iktikaf, dengan haji misalnya nggak boleh berhubungan suami istri misalnya. Maka ya boleh seseorang mensyaratkan dalam niatnya ya, ketika memulai iktikaf, bahwa ia akan keluar dari masjid ya karena suatu hajat, dengan memperhatikan 3 jenis keluar ini. Nah, 3 jenis keluar ini, bahwa ketika dia iktikaf keluar, ada keluar yang dibolehkan dengan pensyaratan dan tanpa pensyaratan niat. Misalnya keluar ya untuk buang hajat misalnya, atau sakit, atau berwudu ya, berwudu yang wajib ya, mandi wajib atau selainnya. Nah, ini makan minum kalau tidak disediakan oleh masjid, maka boleh keluar dulu gitu ya, boleh keluar dulu dengan persyaratan atau tanpa persyaratan. Jadi boleh keluar dulu dari masjid kalau ingin buang hajat, atau dalam keadaan sakit, atau
berwudu ya, berwudunya yang wajib, atau mandi wajib dan lain sebagainya, atau makan minum ya, karena tidak disediakan di dalam masjidnya. Nah seperti itu. Kemudian ada keluar yang tidak diperbolehkan kecuali dengan melakukan pensyaratan niat sejak awal. Nah, jadi kalau ini memang harus diniatkan sejak awal, kalau tidak maka tidak dibolehkan gitu ya. Misalnya menjenguk orang yang sakit, mengunjungi orang tua ya, mengantar jenazah misalnya. Nah ini adalah keluar untuk melakukan ketaatan yang tidak wajib, maka tidak boleh dilakukan kecuali sudah melakukan pensyaratan niat di awal iktikaf, bahwa di awal iktikaf dia sudah meniatkan misalnya. Nah seperti itu. Di sini ya bahwa harus menjadi perhatian. Nah keluar ya dalam jenis ini dari masjid ya keluar boleh apabila dengan alasan darurat misalnya, walaupun tanpa ada pensyaratan di awalnya ya, misalnya seperti bantu orang yang sakit ya, tidak ada orang lain misalnya untuk membantunya, maksudnya mau dibiarkan di dalam masjid misalnya. Kemudian mengurus jenazah yang tidak ada orang lain untuk mengurusnya misalnya, nggak ada orang lain lagi nih yang bisa ngurus misalnya, kecuali dia yang sedang itikaf misalnya. Atau orang sakit ya, orang sakit dan jenazah itu adalah orang yang wajib untuk dia mengurusnya, seperti jenazah orang tuanya atau istrinya atau anaknya. Nah ini seperti ini. Nah jadi boleh dengan alasan darurat. Ketika ada alasan darurat boleh keluar masjid terlebih dahulu ya, tadi untuk bantu orang yang sakit atau mengurus jenazah misalnya. Tetapi yang memang wajib dia bantu atau dia urus, kayak ke orang tua atau ke istri atau kepada anak ya, kerabat yang wajib dia urus misalnya. Kemudian keluar yang tidak dibolehkan sama sekali, apakah dengan pensyaratan atau tanpa pensyaratan niat. Kan sedang iktikaf di masjid kan ya, luzumu, berdiam diri gitu ya. Ada jenis keluar dari masjid yang tidak diperbolehkan sama sekali, apakah dengan pensyaratan atau tanpa pensyaratan. Nah, misalnya jika dilakukan ya, maka batal iktikafnya. Iktikafnya batal. Misalnya jual beli ya, lagi iktikaf, jual beli dulu di pasar misalnya kalau siangnya misalnya. Nah itu maka batal iktikafnya. Atau berhubungan suami istri dulu misalnya. Nah itu juga sama ya, tidak boleh dengan persyaratan atau tidak adanya pensyaratan dalam niat. Jadi pensyaratan ini penting ya, karena pada asalnya memang keluar masjid ketika iktikaf itu kan dilarang gitu ya, kecuali dengan pensyaratan atau karena darurat tadi, sebagaimana ditegaskan dalam hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa as-sunnah 'alal mu'takif, sunnah bagi orang yang iktikaf ya. Nah ini bahwa alla ya'uda maridon, untuk tidak menjenguk orang sakit gitu ya, lagi iktikaf malah menjenguk dulu misalnya. Wala yashhada janazah, tidak menghadiri jenazah, jadi nggak usah dulu, kecuali tadi yang dalam keadaan darurat ya, jenazahnya siapa misalnya. Wala yamasa imro'ah, nah tidak menyentuh istrinya dulu. Wala yubashiroha ya, tidak melakukan hubungan suami istri dulu. Wala yakhruju li hajatin, tidak keluar karena satu keperluan gitu ya. Illa lima labudda minhu, nah kecuali ya, wala i'tikaf illa bisaum, nah kecuali, jadi tidak keluar karena satu keperluan kecuali yang mau tidak mau harus dilakukan. Nah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya wala i'tikaf illa bisaum, dan tidak ada i'tikaf yang lebih afdol kecuali dengan saum. Nah tentu saja ya, masa iya misalkan orang yang tidak saum ikut i'tikaf gitu ya, tentu saja ketika i'tikaf lebih afdol dengan dalam kondisi saum. Wala i'tikaf illa fi masjid jami', dan tidak ada i'tikaf selain di masjid yang digunakan untuk sholat berjamaah. Jadi tadi kalau kita bikin musola-musolaan di rumah misalnya, itu tidak berlaku. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah i'tikaf dilakukan di masjid, tentu saja ya. Di surah Al-Baqarah dalilnya ya, Al-Baqarah 187, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa antum akifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid. Nah, itu sudah sangat tegas dan jelas bahwa iktikaf itu dilakukannya di masjid. Kemudian syarat yang keenam, nah iktikaf di masjid yang dilakukan dalam masjid itu salat berjamaah gitu ya. Jadi iktikaf yang dilakukan itu harus di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah. Nah, ini syarat khusus untuk laki-laki nih. Kalau perempuan kan nggak wajib sholat berjamaah. Kalau laki-laki wajib sholat berjamaah. Jadi iktikafnya itu di masjid yang di masjid itu dilakukan seperti biasanya dilakukan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah bagi laki-laki ya itu kan diharuskan gitu ya. Nah, ketika ia harus keluar untuk sholat berjamaah di masjid lain ya, misalnya dia iktikaf di masjid ini kemudian sholat berjamaah misalnya, nah itu berarti sudah menafikan tujuan iktikaf ya, bahwa iktikaf itu kan luzumu masajid, itu berdiam diri di masjid, nggak banyak keluar gitu ya, dan tidak harus di masjid untuk diadakan sholat Jumat. Nah, tetapi bukan nggak apa-apa gitu ya kalau masjid itu kan tidak semua masjid dipakai untuk sholat Jumat ya, kayak masjid-masjid kecil yang suka dipakai berjamaah tapi di sana nggak dilakukan sholat Jumat, maka boleh gitu dilakukan iktikaf di sana. Nah, karena keluar untuk sholat Jumat itu kan hanya seminggu sekali kan, hanya setiap hari Jumat. Namun tentu saja yang afdol, yang lebih utama itu beriktikaf di masjid yang diadakan sholat Jumat ya, sehingga nggak perlu banyak keluar gitu ya. Nah, itu yang paling afdolnya. Oleh karena itu ya, para ulama mengingkari secara keras ya terhadap orang yang menyendiri, nah, misalnya dengan tujuan beribadah ya, tidak ikut sholat berjamaah dan tidak melakukan Jumat di masjid. Nah, Ibnu Rajab pernah menyampaikan bahwa Su'ila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya bisaumin nahar ya, ada orang yang seorang laki-laki yang dia itu saum di siang hari, wa yaqumul lail. Jadi ada seorang laki-laki yang menyendiri gitu ya, tetapi dia sebetulnya yasumu finnahar. Dia saum siang harinya, wa yaqumul lail, kemudian malamnya sholat tahajud ya, atau sholat tarawih ya, wala yashhadul jumu'ah. Namun dia tidak ikut sholat Jumat gitu ya. Jadi di masjid yang tidak ada disediakan sholat Jumat, misalnya dia menyendiri ya, saum, kemudian sholat tarawih, tapi tidak ikut sholat Jumat gitu ya. Nah, maka di sini wala yashhadul jumu'ah wal jamaah, dan dia juga nggak ikut sholat berjamaah gitu. Nah, kemudian beliau berkata huwa finnar, dia tuh di neraka gitu ya. Karena kan fal khuluwah. Nah, adapun khuluwah masyru'ah, nah khuluwah masyru'ah menyendiri yang disyariatkan ya, berkhalwat atau berkhuluwah ya, menyendiri yang disyariatkan itu adalah lihadzihil ummah, itu menyendiri yang disyariatkan untuk umat ini adalah ini ya, iktikaf ini, al iktikafil masajid ya, khususan fi syahri Ramadan, dan khusus di bulan Ramadan gitu ya, bukan seperti yang tadi laki-laki lakukan tadi ya. Jadi yang khuluwah masyru'ah atau menyendiri yang disyariatkan itu ya, lihadil ummah, untuk umat Nabi Muhammad itu adalah hiyal i'tikaf fil masjid, yaitu i'tikaf di masjid, khususan fi syahri Ramadan ya, khusus di bulan Ramadan, khususan fil asyril awakhir, dan khusus juga di 10 hari terakhir. Minhu ya kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian adapun perempuan ya boleh iktikaf di masjid. Kalau tadi kan laki-laki harus yang ada sholat Jumat dan berjamaahnya ya. Adapun untuk perempuan boleh iktikaf di masjid yang tidak dilakukan padanya sholat berjamaah, karena wanita tidak wajib kan sholat berjamaah. Nah, tetapi dengan syarat masjidnya itu masjid umum gitu ya, yang ada suka orang lain, bukan kayak ruangan yang kita khususkan saja, tapi masjid umum yang ada orang yang suka sholat di dalamnya gitu, bukan masjid khusus di rumah. Dan syarat lainnya bagi perempuan adalah tentu saja ada izin ya dari sang suami,
atau dari wali kalau yang nggak punya suami, dan aman ya dari fitnah, aman dari godaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian kalau jangan juga yang kayak memunculkan madharat, misalnya ada prasangka buruk, ada pembicaraan yang tidak baik. Nah kalau itu lebih baik jangan. Nah jadi sama misalnya kayak orang yang sakit kan tidak diberikan keringanan ya, diberikan rukhsah sama Rasul ya untuk tidak melakukan sholat berjamaah ya, maka boleh ini juga iktikaf di masjid umum, di masjid umum mana saja ya, walaupun di dalamnya tidak diadakan sholat berjamaah. Nah kan ada masjid-masjid tertentu ya yang terpenting disediakan, misalnya ada musafir kan, tidak seperti kalau di Masjid Agung kan memang sholat berjamaahnya didesain sedemikian rupa misalnya. Nah kemudian musola khusus ya, musola khusus wanita ya, baik di rumah, nah ini di sekolah atau di kantor, nah ini tidak termasuk kategori masjid. Kalau kayak musola yang khusus ya, musola khusus untuk perempuan baik di rumah atau di sekolah ya, kita bikin musolaan atau di kantor, nah ini tidak termasuk masjid, maka tidak digunakan untuk, tidak boleh untuk iktikaf. Nah kemudian adapun hadis tentang bahwa iktikaf itu hanya di 3 masjid ya, kita pernah membahas sebelumnya di tahun kemarin juga dibahas ya, bahwa ada salah satu hadis yang menyampaikan iktikaf itu hanya di 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah hadis ini diperselisihkan ya, ada perbedaan pendapat tentang kesohihannya, dan seandainya hadis itu sahih, maka maknanya yang benar adalah lebih afdol. Jadi maksudnya itu lebih afdol iktikafnya itu di 3 masjid ini ya. Lebih afdolnya itu memang iktikaf itu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bukan berarti hadis tadi bahwa membatasi syariat iktikaf itu hanya bisa dilakukan di 3 masjid, bukan. Tetapi seandainya hadis itu sahih, maka lebih afdol, dimaknainya seperti itu. Kemudian ketiga ya, hukum iktikaf. Nah hukum iktikaf tentu saja sudah dibahas ya, bahwa sunnah ya, iktikaf itu hukumnya sunnah, kecuali karena nazar ya, maka itu wajib. Pernah kan Umar bernazar, pokoknya dia bersumpah ya, bernazar akan melakukan sesuatu dan akan melakukan iktikaf jika begini misalnya, sehingga pernah ya melakukan, dan itu wajib kalau nazar. Adapun nazarnya sendiri makruh kan, kalau kita pokoknya saya akan saum misalnya 3 hari kalau saya sembuh, nah itu kan sebetulnya bernazar itu makruh ya. Masa iya sama Allah itu perhitungan gitu ya, kalau begini baru saya akan gini gitu, kayak pelit gitu ya sama Allah itu. Nah, tapi nah itu juga dari nazarnya sendiri udah makruh hukumnya. Nah, tetapi ketika kita sudah melakukan nazar bahwa jika saya begini saya akan melakukan iktikaf, nah itu wajib ya untuk dilakukannya. Nah misalnya di sini Allah berfirman tentang dalil disyariatkannya, disunahkannya iktikaf itu ya, wa antum akifuna fil masajid, dan kalian ya beriktikaf di masjid. Nah Ummul Mukminin pernah menyampaikan bahwa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'takifu, bahwa Nabi beriktikaf al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan, hatta tawaffahullah, sampai Allah mewafatkan beliau. Jadi sejak ada disyariatkannya iktikaf ya, beliau terus ya melakukan iktikaf ya, hatta tawaffahullah, sampai beliau wafat ya. Dan summa i'takafa azwajuhu min ba'dih, dan istri-istri beliau masih juga melakukan iktikaf walaupun Nabi sudah meninggal. Nah seperti itu. Jadi ini perempuan juga ya diperbolehkan. Kemudian Syekh Imam An-Nawawi menyampaikan bahwa al-i'tikafu sunnah ya, bahwa i'tikaf itu hukumnya sunnah bil ijma ya, berdasarkan ijma, wala yajibu illa bin nazar, dan tidak wajib kecuali karena nazar bil ijma. Nah berdasarkan ijma, pokoknya intinya kata kuncinya i'tikaf itu sunnah, kecuali kalau seseorang bernazar maka bisa menjadi wajib. Nah kemudian yang keempat nih, tujuan dan hikmah i'tikaf.
bahwa kemarin sebetulnya sudah kita bahas ya, tujuan dan hikmah itikaf itu adalah taslimul mu'takif. Orang yang itikaf itu menyerahkan dirinya ya, nafsihi dirinya, ruhihi ruhnya. Jadi betul-betul ketergantungan terhadap makhluk yang biasa dilakukan di 11 bulan sebelumnya ya, bahwa kita banyak interaksi dengan orang-orang gitu ya, ABCD bisnisnya, muamalah apapun gitu ya. Nah, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, nah ini itikaf itu tujuannya adalah taslimul mu'takif, menyerahkan diri ya, baik itu nafsihi dirinya, ruhihi ruhnya, menyerahkan ruh sama Allah gitu ya, qalbihi hatinya, jasadihi jasadnya, bil kulliyah secara totalitas, total gitu ya, ila ibadatillahi ta'ala, totalitas beribadah sama Allah. Jadi di 10 hari terakhir itu menyerahkan diri secara penuh, ruh kita, hati kita, jasad ya, secara kulliyah, totalitas, ila ibadatillahi ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, talaban liridhah, untuk mencari ridha Allah, wal fauz bi jannatihi, menggapai kebahagiaan di surga, wartifa'id darajat indahu ta'ala, terangkat derajat di sisi Allah ya. Kemudian wa ib'adun nafsi min syughlid dunya, menjauhkan diri dari semua kesibukan dunia ya, allati hiya mani'ah amma yatlubuhul abdu minat taqarrub illallah azza wa jalla. Ya pokoknya di hikmah ya dari itikaf ini, menjauhkan diri dari berbagai kesibukan dunia ya, yang di 11 bulan itu kita disibukkan dengan berbagai muamalah dunia, yang kesibukan dunia ini bisa bisa menghalangi seorang hamba untuk berusaha mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Dan di bulan yang penuh hikmah ini, di antaranya di 10 hari terakhir disunahkan kita untuk totalitas ya, menyerahkan sepenuhnya sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Ibnu Rajab rahimahullah menyampaikan bahwa fa ma'nal i'tikaf wa haqiqatuhu, bahwa makna dan hakikatnya ya, fa ma'nal i'tikaf wa haqiqatuhu, bahwa makna i'tikaf dan hakikatnya adalah qat'ul alaik. Jadi kita maknai saja ya oleh kita masing-masing bahwa hikmah dari i'tikaf itu adalah qat'ul alaik. Karena kan hakikat i'tikaf itu qat'u, memutuskan, al-alaik, semua interaksi. Jadi kita putuskan seluruh interaksi anil khalaik, dengan makhluk, litisoli bi khidmatil khaliq, demi litisol, demi menyambung hubungan dengan bikhidmatil khaliq, dengan hidmah, fokus beribadah kepada al-khaliq, kepada Allah ya, sang pencipta. Jadi hakikat atau makna dari i'tikaf itu memutuskan ya, jadi kita terkadang ketergantungan ya kepada sesama manusia, maka dalam i'tikaf ini qat'ul alaik, jadi memutuskan semua interaksi ya dengan makhluk yang anil khalaik, litisoli bikhidmatil khaliq, untuk betul-betul menyambungkan hubungan dengan Allah ya, dengan khidmah, dengan fokus beribadah kepada Allah ya. Wa kullama ya, dan di sini setiap kali, nah ini ada kaidah ya, bahwa wa kullama qawiyah al ma'rifah, setiap kali menguat ya ma'rifah, pengenalan kita billah, kepada Allah, wal mahabbatulah, dan semakin kuat kita mengenal Allah ya dengan i'tikaf ini, semakin kuat kita mencintai Allah ya. Maka di sini ya, kecintaan kita ketika dengan i'tikaf ini mengenal Allah lebih baik, kecintaan kepada Allah lebih baik, kenyamanan dengan Allah lebih baik gitu ya, merasa nyaman dengan Allah itu ya. Kemudian maka ya seseorang itu akan aurasat sahibuha al-inqita ilallah ta'ala bil kulliyah ala kulli hal. Jadi setiap dengan hikmah i'tikaf itu ya, kita semakin kuat mengenal Allah, semakin cinta sama Allah, semakin nyaman ya berinteraksi dengan Allah,
maka akan melahirkan baginya ya keterputusan dari makhluk. Nah, untuk konsentrasi secara total kepada Allah di setiap keadaan. Jadi hikmahnya seperti itu. Jadi dengan iktikaf ini kita jangan terlalu Allah ya mengajarkan kepada kita jangan terlalu bergantung dengan makhluk. Kalau kita sudah betul-betul mengenal Allah, sudah bertambah kecintaan kita kepada Allah, merasa nyaman gitu ya, kan itu sangat jarang sekali, apalagi perempuan pengennya rame-rame ngobrol apa-apa gitu ya. Nah, itu tapi ini dengan itikaf kan mengenal Allah lebih baik, timbul rasa cinta ya kepada Allah, nyaman berinteraksi dengan Allah, maka akan melahirkan pribadi yang bagi orang tersebut ya untuk adanya keterputusan dengan makhluk dan konsentrasi secara total kepada Allah dalam setiap keadaan. Nah, ini ya bahwa subhanallah sekali Rasulullah waktu itu kan sebagai presiden ya, sangat sibuk sekali kan Rasul. Beliau itu seorang presiden, pemimpin negara ya, mengurus istri-istri beliau, mengurus keluarga ya, menyelesaikan berbagai masalah umat ya. Tetapi beliau menyempatkan untuk beriktikaf di setiap tahunnya. Jadi memfokuskan diri beribadah kepada Allah ya di 10 hari terakhir Ramadan, dan memutuskan diri dari segala bentuk kesibukan dunia dan mengurangi interaksi dengan makhluk. Nah, ini ya bahkan apabila beliau tidak sempat ya, pernah nih. Emang kan paling yang benar itu kan iktikaf itu di bulan Ramadan pastinya. Tetapi ya bahkan beliau pernah tidak sempat melakukan ya, maka beliau pun mengqadha di bulan Syawal gitu ya, atau di bulan Ramadan berikutnya beliau beriktikafnya menjadi 20 hari. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa begitu pentingnya iktikaf ya, dan termasuk sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nah, kemudian beliau beriktikaf ya tadi untuk betul-betul meningkatkan ibadah kepada Allah ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah hari-hari paling afdal di bulan Ramadan. Kita berada di hari-hari paling afdal di bulan Ramadan, terutama di malam harinya ya. Jangan ya betul-betul gitu ya, harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Apalagi lebih utama lagi di malam Lailatul Qadar ya, yang lebih baik dari 1000 bulan. Namun sangat disayangkan nih fenomena di kita di Indonesia ya. Bahkan misalnya banyak umat Islam yang justru di 10 hari terakhir yang hari-hari terafdol ini banyak yang kehilangan ruhnya, kehilangan semangatnya ya, ruh ibadah di akhir Ramadan. Jadi kita lihat tadi kalau di awal kan penuh gitu ya masjid itu, di akhir Ramadan itu jadi yang ramai dikunjungi malah ke mall ya, nyari baju-baju gitu, jalan-jalan atau di tempat hiburan itu yang ramainya itu. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita gitu ya, bahwa ini adalah hari-hari the best ya, hari-hari terafdol. Setiap detiknya begitu berharga ya, jangan digunakan dengan sesuatu yang ya, apalagi malamnya ya, kita muliakan, kita betul-betul taharau gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Siti Aisyah menyampaikan bahwa bagaimana kesungguhan Rasul ya, karena Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhir, bahwa Rasulullah betul-betul gitu bersungguh-sungguh gitu ya dalam beribadah fil ashril awakhir, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, mala yajtahidu fil ghairihi, bahwa melebihi waktu lainnya gitu, betul-betul gitu ya, di 10 hari terakhir itu sangat spesial bagi Rasul. Bahkan Ummul Mukminin menyampaikan bahwa kana Nabi SAW idza dakhala al-ashru syadda mi'zarah wa ahya lailahu wa iqadha ahlahu, bahwa Nabi di 10 hari terakhir itu betul-betul syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya. Jadi tidak melakukan hubungan suami istri nih 10 hari terakhir. Wa ahya lailah, kemudian menghidupkan malamnya ya, banyak beribadah. Dengan apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya, bagaimana menghidupkan malam itu dengan kegiatan apa saja. Wa iqadha ahlahu, kemudian Rasulullah tidak sendiri ya, dibangunkan keluarganya untuk sama-sama beribadah. Nah, kemudian yang kelima adalah waktu iktikaf. Nah, waktu iktikaf ini adalah tentu saja di 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Ini yang diriwayatkan dari Rasul ya, para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi tidak ada satu riwayat pun
Nah, tidak ada satu riwayat pun anjuran beriktikaf di selain dari 10 hari terakhir Ramadan. Jadi tidak ada satu riwayat pun anjuran iktikaf di selain 10 hari terakhir Ramadan. Misalnya tidak di awal, tidak di tengah Ramadan, tidak pula di bulan-bulan lain ya. Kecuali memang ada hadisnya, kecuali karena mengkodok, Rasul mengkodok ya pernah, dan seseorang yang bernazar. Nah, waktu itu Umar ya bernazar, maka boleh dikerjakan di bulan lain. Dan kan kita sudah tahu dengan nazar sendiri, bernazar itu hukumnya makruh ya, apabila karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Namun karena seseorang sudah bernazar, maka itikafnya wajib ditunaikan gitu ya, karena dia sudah bernazar itikaf. Nah, kemudian andai saja itikaf di selain 10 hari terakhir bulan ini dianjurkan, jadi seandainya bahwa ada waktu lain selain 10 hari terakhir, tentu akan dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Maka tidak patut ya menganjurkan orang-orang untuk iktikaf di selain 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian yang keenam adalah batas waktu minimal dan maksimalnya. Nah, ini sebetulnya di sini ya tidak ada batas waktu minimal ya dan maksimal yang dipersyaratkan untuk sahnya itikaf ya. Pokoknya yang afdol itu adalah 10 hari, 10 hari dan 10 malam ya, penuh. Nah, 10 yang afdol itu kan, yang afdol itu pokoknya 10 hari dan malamnya sepaket penuh di akhir Ramadan. Namun ketika seseorang berhalangan secara penuh, misalnya nggak bisa 10 hari, maka tidak apa-apa gitu ya, insya Allah ya, iktikaf sesuai kemampuan. Di sini di antaranya ada Syekh bin Baz menyampaikan bahwa wasawab dan pendapat yang benar fil iktikaf, dalam masalah iktikaf ini adalah pendapat yang benar menurut Syekh bin Baz, la hadda gitu ya, tidak ada batas al-aktsar wala qillah gitu ya, tidak ada batas minimal maksimal ya. Kemudian walaisa lahu had mahdud, tidak ada batas yang ditentukan. Falau dakhalal masjid wa nawal i'tikaf sa'ah au sa'atain fa huwa i'tikaf. Nah, ini kalau ini menurut dalam kitab As-Siyam fil Islam ya, bahwa pendapat Syekh bin Baz bahwa yang benar itu tidak ada batas ya waktu maksimal dan minimalnya. Nah, ini kalau ini pendapat ya, ini ada berbeda pendapat juga. Kalau ini hanya pendapat ya, nah bahwa tidak ada batas yang ditentukan. Andai seseorang masuk masjid kemudian dia niatkan itikaf ya 1 atau 2 jam saja gitu ya, maka itu adalah itikaf. Nah, tapi yang jelas tadi yang afdol itu yang full ya, yang full. Nah, kemudian ketujuh ya, kapan mulainya, dan akhir itikafnya itu kapan. Nah, pendapat pertama ya, bahwa mulai itikaf itu di tanggal 21 Ramadan. Berarti kemarin ya, di malam, sekarang kan malam tadi kan malam 21. Nah, misalnya itu mulai itikaf itu tanggal 21 Ramadan dan masuk ke masjid sebelum terbenam matahari. Di pendapat pertama itu masuk ke masjidnya sebelum maghrib ya, sebelum terbenam matahari di tanggal 20-nya, tanggal 20 Ramadan, supaya ketika terbenam matahari orang sudah beriktikaf ya, yang itu sudah ada di masjid, karena saat itu sudah mencapai masuk tanggal 21 Ramadan sejak terbenamnya matahari. Ini adalah pendapat mayoritas ulama ya, jumhur ulama, dan ini adalah pendapat yang paling rojih, paling kuat insyaallah ya, karena tidaklah disebut 10 hari yang terakhir kecuali diawali sejak tanggal 21 Ramadan, yaitu sejak terbenamnya matahari. Nah, ini seperti itu. Dan kemungkinan Lailatul Qadar juga jatuh, kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21 Ramadan, kan yang ganjil-ganjil itu. Dan itu pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Nah, tadi yang malam tadi itu, malam ganjil tadi, maka sepatutnya untuk mulai iktikaf itu sejak awal malam 21 Ramadan dan sudah masuk ke masjid sebelum matahari terbenam,
supaya tidak luput sedikit pun gitu waktunya ya. Karena di antara tujuan penting i'tikaf adalah memperbanyak ibadah ketika Lailatul Qadar. Alhamdulillah ya, putri saya kemarin ya sudah sejak jam 1 berangkat dari sini ya ke satu daerah, itu sudah sebelum terbenam matahari sudah dimulai kegiatan i'tikafnya gitu ya. Nah kemudian pendapat yang kedua bahwa i'tikaf itu dimulainya pada subuh di tanggal 21, berarti subuhnya. Nah ada juga pendapat yang kedua bahwa kalau tadi ya lebih ke hati-hatian gitu ya, supaya kan yang dimaksud malam ganjil 21 itu ya sejak terbenam matahari kan udah masuk malam. Nah kalau ini pendapat yang kedua, mulai i'tikaf itu ba'da subuh. Nah tanggal 21 tadi, subuh tadi misalnya tanggal 21 Ramadan, dalilnya dari hadis Siti Aisyah ya, karena Rasulullah SAW idza arada ayatakifa sholal fajr thumma dahala mu'takafah. Dulu ya Rasulullah apabila akan i'tikaf maka beliau sholat subuh kemudian masuk ke dalam i'tikafnya. Nah, ini pendapat sebagian ulama, akan tetapi ini adalah pendapat yang lemah. Kalau tadi yang rajih ya, kalau ini yang lemah, karena hadis ini tidak menunjukkan bahwa beliau baru mulai i'tikaf gitu. Jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwa beliau baru mulai i'tikaf setelah sholat subuh, tetapi baru masuk ke tempat i'tikafnya. Kan di masjid itu ada kemah-kemah ya yang disediakan untuk beliau. Jadi i'tikaf itu makanya jangan boleh, maksudnya ya kajian-kajiannya itu jangan terlalu banyak, karena memang di i'tikaf itu kan ibadah yang ya zikir, wirid, doa gitu ya, sholat kita gitu ya. Jangan i'tikaf itu malah banyak kajian-kajiannya gitu ya. Karena pada dasarnya i'tikaf itu untuk mengurangi interaksi dengan orang-orang. Walaupun di dalam masjid di zaman Rasul dibuat kemah-kemahnya ya, di dalam masjid itu terbayang ada kemah-kemah ya. Nah itu jadi beliau baru masuk ke kemahnya, ke tempat i'tikafnya itu yang sudah disediakan setelah sholat subuh. Nah masuk ke kemahnya. Nah kemudian dalam riwayat yang lebih kuat ya, Ummul Mukminin menyampaikan bahwa Siti Aisyah, ini hadis dari Siti Aisyah, bahwa kana Nabi SAW, bahwa Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir, berintikaf di 10 hari terakhir min Ramadan, fakuntu adribu lahu khibaan fayusalli as-subha thumma yadkhuluhu. Bahwa kata Siti Aisyah ya, dulu Nabi beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka aku membuatkan untuk beliau sebuah kemah. Nah, jadi Siti Aisyah yang bikin kemahnya ya, dan beliau sholat subuh kemudian masuk ke dalamnya. Nah, jadi bahkan terdapat riwayat yang menegaskan bahwa beliau masuk ke tempat i'tikaf setelah sholat subuh di tempat yang telah beliau lakukan i'tikaf sebelumnya. Jadi maksudnya bukan baru pertama masuk i'tikaf itu subuh gitu ya. Riwayat lain dari Ummul Mukminin bahwa kana Rasulullah ya'takifu fi kulli Ramadan wa idza shallal ghada dakhala makanahu alladzi i'takafa fi. Bahwa Rasulullah beriktikaf ya di setiap Ramadan, maka apabila beliau sudah sholat subuh, beliau masuk ke tempat yang sudah disediakan ya untuk tempat iktikafnya, yaitu kemah-kemah ya. Jadi waktu keluarnya kapan? Waktu keluar iktikaf. Nah, mayoritas ulama ya berpendapat bahwa terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Jadi ketika matahari terbenam di bulan Ramadan, berarti di hari ke-29 ya, ketika matahari terbenam matahari di akhir Ramadan, ini pendapat yang rajih ya insyaallah, karena yang disyariatkan dan diniatkan adalah iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, bukan Syawal. Nah, sebagian ulama berpendapat yang afdal tetap di masjid. Nah, tadi kalau yang tadi ya bahwa mayoritas ulama berempat terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Nah, berarti di tanggal 28 mau 29 ya ketika matahari terbenam. Dan ini pendapat yang paling kuat karena berarti terbenam matahari Malam lebaran. Bukan lebarannya, Bun. Mau lebaran ya besoknya ya. Jadi Malam ketika lebaran maghribnya berarti, Bun. Maghribnya ya. Maghrib pas mau lebaran kan sudah nggak ada lagi tarawih kan.
Iya, Iya, takbiran. ya itu ya, udah. Jadi pas maghribnya dan sudah tidak ada tarawihnya. Nah, maka itu jadi ketika terbenam matahari di akhir Ramadan ya. Ini pendapat yang rojih yang kuat karena yang disyariatkan itu iktikaf itu di 10 hari terakhir Ramadan bukan Syawal. Nah, sebagian ulama berpendapat yang afdol itu tetap di masjid dan keluar bersamaan dengan waktu menuju sholat id. Nah, ini pendapat yang lainnya, pokoknya keluar-keluar teh pas sholat id begitunya. Nah, ini pendapat yang lemah karena tidak didukung oleh dalil yang sahih dan sharih ya. Dan bertentangan dengan sunnah pada hari id untuk berpenampilan bagus gitu ya. Kan makanya kan nih kalau lagi intikaf kan seada-adanya ya. Dan yang lebih dapat dilakukan apabila sudah kembali ke rumah. Nah, ini terserah ya mau mengambil pendapat yang mana. Nah, kemudian amalannya gitu, amalan-amalan ketika itikaf. Nah, mudah-mudahan kita mah memaksimalkan amalan-amalannya ya. Misalnya ketika tidak memiliki kesempatan itikaf. Nah, disunahkan bagi orang yang itikaf itu memperbanyak ibadah kepada Allah. Di antaranya sholat-sholat sunnah ya, sholat-sholat sunnah. Nah, ini pokoknya kita maksimalkan sholat-sholat sunnahnya. Misalnya sholat sunnah duha, sholat sunnah syukrul wudhu ya. Setelah kita menyempurnakan wudhu, maka sholat sunnah 2 rakaat ya. Sholat sunnah yang mutlak, yang umum ya, yang tidak ada sebab juga boleh dilakukan kecuali ya di waktu-waktu terlarang misalnya. Kemudian tentu saja memperbanyak baca Al-Quran, memperbanyak doa ya. Nah, Al-Quran, doa. Kemarin kita sudah yang diperbanyak itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kemarin sudah dibahas tentang kenapa doa itu yang harus dibaca, misalnya berzikir ya, istighfar, perbanyak istighfar ya. Dengan istighfarnya Nabi Adam atau Sayyidul Istighfar atau istighfar yang paling pendek ya astagfirullahaladzim misalnya, bertaubat dan ibadah peribadahnya ya, dan tentu saja menghindari ucapan yang lago, yang sia-sia ya, ucapan yang haram yang tidak disyariatkan ya untuk berniat ibadah. Pokoknya dengan diam ya, misalnya pokoknya menghindari rofas ya, kaulazur, meminimalkan interaksi dan pembicaraan dengan orang-orang ya agar lebih khusyuk ibadahnya gitu ya. Jadi memang di 10 hari terakhir ini meminimalkan interaksi dengan orang lain supaya ibadahnya itu lebih khusyuk gitu ya, dan tidak dianjurkan untuk memperbanyak majelis ilmu. Nah, jadi tidak dianjurkan misalnya sini pagi, siang terus gitu ya, misalnya, kecuali 1 atau 2 kali dalam sehari. Jadi jangan seharian misalnya. Jadi tidak dianjurkan untuk memperbanyak majelis ilmu kecuali 1 atau 2 kali dalam sehari, dan hendaklah lebih fokus beribadah khusus secara pribadi maupun sholat berjamaah. Tadi pokoknya banyak zikir, istighfar, ngaji lagi, doa, zikir, istighfar, bertaubat ya. Nah itu dan tidak dianjurkan dan bagi yang tidak melakukan iktikaf juga bisa meningkatkan ibadah di mana saja ia berada berdasarkan keumuman dalil ya, anjuran meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, ini yang diperbanyaknya. Kemudian yang ke-9, hal-hal yang mubah bagi orang yang beriktikaf ya. Keluar masjid untuk menunaikan hajat yang ya memang semestinya dilakukan baik secara tabiat ya maupun syariat, misalnya untuk buang hajat, keluar masjid untuk makan minum kalau tidak disediakan di masjid, keluar untuk berwudu ya, atau mandi wajib, atau keluar untuk sholat Jumat ya, kan sholat Jumat itu harus mandi dulu ya, diwajib. Keluar untuk bersaksi ya, apabila ada kewajiban untuk dia misalnya ada sesuatu kasus misalnya dia harus melakukan kesaksian misalnya. Keluar untuk mengkhawatirkan fitnah yang mengancam dirinya, keluarga atau anak atau hartanya. Keluar untuk melakukan sesuatu yang wajib atau meninggalkan yang haram ya. Nah, maka tidak batal iktikaf seseorang apabila keluarnya itu karena alasan-alasan tadi. Dan hendaklah segera pulang lagi ke masjid ya, cepat-cepat lagi ke masjid kalau hajatnya sudah selesai. Nah, ini kan Siti Aisyah pernah menyampaikan karena Nabi SAW idza itakafa
yudni ilayya ra'sahu fa urajiluhu wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Jadi dulu Nabi ya, kata Siti Aisyah, idza i'takafa, ketika beliau itikaf, yudni ilayya ra'sahu, beliau mendekatkan kepalanya kepadaku ya. Jadi kan masjid sama rumah Nabi kan itu ya terhalang, hanya oleh terhalang ini saja. Jadi kan nyambung ya masjid sama rumah. Jadi tanpa keluar dari masjid, beliau mendekatkan kepalanya kepada Siti Aisyah dan faurajiluhu, maka aku menyisirkan rambut beliau, wa kana la yadkhulul bait, dan beliau tidak masuk ke rumah illa li hajatil insan, kecuali hajat, karena hajat sebagai manusia ada kebutuhan. Jadi kemudian boleh melazimi satu tempat di masjid untuk beriktikaf dan boleh membuat kemah kecil untuk beriktikaf di dalamnya. Nah, jadi tetap gitu ya, misalnya melazim itu tetap di satu tempatnya, misalnya di sebelah pojok kanan tetap misalnya. Nah, itu, dan buat kemah gitu ya, buat kemah kecil untuk beriktikaf di dalamnya. Karena Nabi SAW ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan fakuntu adribu lahu khibaan fayusalli subha thumma yadkhuluhu. Nah, tadi yang Siti Aisyah bikinkan kemah ya, kemah khibaan, kemah kemudian boleh dikunjungi oleh keluarga, dan berbicara dengan mereka ya, serta mengantar kembali pulang apabila dibutuhkan, sebagaimana hadis dari Sofiyah ya, salah satu istri Rasul juga, Sofiyah, annaha, bahwasanya beliau ya, ja'at ya, bahwa Sofiyah ja'at mengunjungi ila Rasulillah SAW, kepada Rasulullah SAW ya, tazuruhu, mengunjunginya Rasulullah juga, maksudnya ketika dikunjungi datang ya Sofiyah, maka Rasulullah pun mendatanginya fi itikafihi, dalam keadaan itikaf fil masjid fil ashril awakhir min Ramadan, fatahaddatsat indahu sa'ah, maka Rasulullah ya berbicara bersama Rasul ya, fatahaddatsat, maka Sofiyah berbicara indahu, di sisi Rasul, sa'atan, beberapa saat gitu ya, enggak lama-lama. Summa qomat, kemudian Sofiyah bangkit ya, pulang ya, tanqolibu ya, untuk pulang. Faqaman Nabi SAW ma'aha yaqlibuha, kemudian Rasulullah mengantarkan Sofiyah. Jadi hanya sebentar saja ya, berbincang-bincang di layar ku Sofiyah, berbincang sesaat, kemudian pulang lagi, dan Rasul mengantar, maksudnya mengantar itu sampai sana gitu, sampai di masjid, ngakitu kenungkul misalnya. Kemudian boleh makan dan minum di masjid dengan tetap menjaga kebersihan. Bahwa di sini Abdullah bin Haris bin Jaz'in ya Az-Zubaidi menyampaikan bahwa kunna na'kulu ala ahdi Rasulillah fil masjid al-khubza wal lahma. Dulu kami ya makan roti ya, al-khubza wal lahma, dan daging ya, pada masa Rasulullah SAW fil masjid di masjid. Nah, kemudian ini yang membatalkan itikaf, tentu saja ya, keluar masjid dengan sengaja tanpa keperluan. Jadi keluar masjid tanpa sengaja, tanpa ada perlu, misalnya wa kana la yadkhulul bait illa li hajatil insan, bahwa Rasul tidak masuk ke rumah kecuali karena ada hajat tadi yang disampaikan, keperluannya apa saja misalnya. Ini menghajakan keluar tanpa ada keperluan misalnya. Di sini Ibnu Hazm menyampaikan bahwa ulama sudah ittafaku, sudah sepakat bahwa yang keluar dari tempat iktikafnya ala anna man kharaja min mu'taqifihi fil masjid li ghairi hajah. Jadi yang keluar dari tempat iktikafnya dari masjid ya, tanpa hajat, tanpa ada alasan darurat, walau darurah, tidak ada alasan darurah ya, kemudian bukan juga karena suatu kebajikan, wabirin ya, bukan karena alasan suatu kebajikan, umirobihi, yang diperintahkan, wanudiba, atau yang disunahkan, fa inna i'tikafahu qad batala, maka i'tikafnya batala ya, batal. Nah, ini misalnya keluar tanpa ada keperluan apa ya, tanpa ada alasan darurat, tanpa juga itu merupakan suatu kebajikan baik yang diperintahkan atau disunahkan, maka batala. Nah, kemudian berhubungan suami istri. Nah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian bercampur dengan istri kalian ya, sedang kalian beriktikaf di masjid. Nah, ini juga ketika iktikaf itu dulu, misalnya pulang dulu untuk melakukan hubungan suami istri, nah itu juga nggak boleh. Nah, itu batal iktikafnya. Kemudian murtad ya, keluar dari Islamnya, tentu saja. Nah, nauzubillah ya,
murtad juga membatalkan iktikaf, bahkan menghapus seluruh ibadah yang sudah dikerjakan dan menghalangi diterimanya ibadah yang dikerjakan. Bahwa dalam surah Al-Maidah ditegaskan, wa may yakfur bil iman, barang siapa yang kufur dengan keimanan, faqad habita amaluhu, maka terhapus amalnya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, seandainya ada yang musyrik ya, mempersekutukan Allah, lahabita, pasti terhapus, lenyap apapun yang dia sudah kerjakan. Nah ini banyak ya, di antaranya wa ma mana'ahum tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Nah ini kemudian hukum perayaan nuzul dan sebagainya ya. Nah ini karena sudah terlalu siang, sudah dulu ya, bahwa intinya mudah-mudahan walaupun kita tidak berkesempatan untuk iktikaf misalnya, yang terpenting juga karena ini juga kalau perempuan ada syarat-syarat khususnya ya, harus seizin suami juga, tidak menimbulkan fitnah ya, misalnya daripada ada gunjingan yang tidak enak dan sebagainya. Nah ini juga sekalipun kita misalnya belum ada kesempatan untuk melakukan iktikaf, maka kita mengambil makna ya, mengambil makna tadi dari tujuan iktikaf, bahwa betul-betul ya terkonsentrasi, meminimalisir interaksi dengan orang-orang, kita fokuskan ruh kita ya, ruh kita, jasad kita, kemudian hati kita untuk betul-betul ya ma'rifatullah, mengenal Allah, menambah kecintaan kita terhadap Allah, supaya ketergantungan kita terhadap sesama makhluk bisa lebih dikurangi lagi dengan iktikaf ini, dan betul-betul diisi dengan tadi hal-hal yang betul-betul disyariatkan gitu ya. Nah mudah-mudahan tadi kita diberikan hidayah taufik oleh Allah ya, untuk dimudahkan untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah mungkin hanya itu saja yang kajian kita ya pada pagi hari ini. Tetap semangat semuanya untuk melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bun, sedikit. Kalau misalnya sedang iktikaf gitu, kemudian kan mungkin ada nundutan gitu ya sampai ketiduran gitu, itu gimana tuh? Apakah batalnya itu cukup berwudu saja atau dianggap batal harus ulang dari niat lagi gitu, Bun? Gimana Bun, lagi iktikaf terus gimana?